Untuk teman-teman yang mungkin belum tahu bahwa hari ini memang adalah acara penutupan bulan Pramudia, karena dalam rangka memperingati 90 tahun Pramudia Anantatur, kita Taman Baca Kestiman selama 1 bulan penuh ini menggelar pameran karya-karya novel-novel buku-buku Pram. Ini acara pamungkasnya yang memang sudah kita setting adalah menampilkan narasumber yang memang langsung pernah membahas Pramudia. Jadi Beli Ida Bagus Dharma Palguna, jadi orang yang mungkin satu-satunya sastrawan Bali atau mahasiswa Bali yang pada tahun 84 ya kalau nggak salah, karena Beli kita punya skripsinya di sini. Barang buktinya ini skripsinya Beli Palguna tahun 85 ya, disidangkan, tapi 84 setahu saya di sini beliau sudah menggarap buku perburuan, menulis di sini menulis buku perburuan Pramudia. Jadi tahun 1984 di mana rezim Orde Baru begitu kuat, di mana saat-saat rezim pembredel karya Pramudia sangat betul-betul menguasai, mengkooptasi. Mungkin seperti dalam bukunya Pram Rumah Kaca ya, yang memonitor seluruh karya-karya sastra. Beli Palguna waktu itu kalau nggak salah masih berumur 22 tahun, mahasiswa Fakultas Sastra, jurusan Sastra Indonesia, yang masih sangat muda, berani ya itu membahas atau memfokuskan kajiannya tentang Pramudia Anantatur, khususnya mengenai novel Pramudia perburuan. Jadi perburuan ini sendiri dalam beberapa buku yang dibahas oleh beberapa ahli adalah novel atau debut sastra Pram yang pertama, roman sastranya yang pertama, kalau nggak salah begitu. Nanti mungkin Beli Palguna yang bisa menjelaskan. Diterbitkan tahun 1949 pada saat Pram masih berusia 24 tahun, kalau nggak salah, sangat muda. Jadi ini latar belakangnya adalah penjajahan Jepang ya, kalau nggak salah. Saya juga mengenang bahwa tahun 94 saya sendiri dengan teman-teman senat dan majalah Panaka pernah menulis Pram, belum menulis skripsi, baru menulis wawancaranya, sudah di bredel kita. Jadi 94 aja, saya anggap waktu itu kita udah paling berani ya, paling hebat, paling mudah berani terhadap Soeharto. Nggak taunya saya, mungkin ada pepatah di atas langit masih ada langit. Baru saya sadar 10 tahun sebelumnya udah ada yang anak muda yang lebih berani lagi menggarap Pram. Itulah Beli Dharma Palguna. Kita tahu tahun-tahun 80 itu buku Pram kalau nggak salah tetralogi itu dilarang, seluruhnya dilarang ya, mulai dari Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, Rumah Kaca. Tahun yang sangat kelam untuk dunia sastra Indonesia karena seluruh karya-karya Pram dilarang, bahkan beberapa mahasiswa di ITB saat itu ditangkap. Saya Bonatigor, geng-geng itu ditangkap karena mereka menyebarkan, memperjualbelikan karya-karya Pram, terutama tetralogi dulu. Jadi kita di sini mungkin selain ingin dapat mungkin cerita sedikit ke belakang bagaimana sebetulnya Beli Palguna ini bersentuhan pertama kali dengan karya-karya Pram. Dan kenapa mungkin latar belakang beliau ini nekat sekali ya, nekat dan berani sekali pada saat-saat kelam itu membahas tentang Pram. Karena saya juga pernah baca skripsi beliau, Beli Palguna, bahkan di situ mengungkapkan begitu ngotot mau membahas Pram itu karena bukan hanya pada saat mahasiswa beliau membaca Pram, bahkan sebelum mahasiswa Beli Palguna ternyata sudah membaca karangan-karangan Pram ya. Jadi tanpa membuang waktu saya minta Beli Palguna memberi sedikit cerita-cerita pengalamannya, bagaimana dulu, karena banyak sekali kita ingin tahu, terutama bagaimana Beli Palguna itu bisa menembus
birokrat kampus yang sangat konservatif kok bisa gitu disetujui menulis tentang Pramudia, dan bagaimana proses kreatif saat itu ketika berkorespondensi dengan Pramudia gitu. Karena kita lihat sendiri di skripsinya, tesisnya Bli Palguna ini, beliau melakukan korespondensi ya. Saya ingat sekali juga sebagai seorang muda, Pram, waktu saya juga pernah wawancara beliau tahun 94 untuk Kanaka, dia pernah mengatakan bahwa anak muda itu memang harus kiri. Kiri itu bukan komunis, tapi kiri itu adalah anti kemapanan dan membela ketidakadilan, membela rakyat kecil. Itu yang pernah saya sangat ingat sekali. Dan mungkin kita juga bisa dengarkan bagaimana pengalaman Bli Palguna ketika menulis dan juga ketika bertemu dengan Pramudia. Selamat petang. Apa yang dikatakan oleh pemandu tidak bisa saya bantah. Jadi dia yang menang, saya kalah. Saya punya pikiran seperti ini dari dulu. Pikiran saya tidak disetujui oleh ahli sastra baik di dalam negeri maupun luar negeri. Bagi seorang pengarang yang besar, membicarakan karyanya dan membicarakan orangnya sama menariknya. Cuman beda pijakan saja. Kita lahir dari tradisi, bukannya kita sibuk dengan ciptaannya, tapi sibuk mencari penciptanya. Itu tradisi yang menumbuhkan otak kita, sehingga kita lebih merasa tahu tentang Tuhan daripada ciptaan manusia, alam, binatang, dan orang Bali bilang umat limited itu pencarian. Dari dulu saya berpikir membicarakan karya-karya Pramudia sama menariknya dengan membicarakan Pramudia sendiri. Dan bagi sastra formalis itu ditolak mentah-mentah. Makanya formalis itu membedakan ada pengarang biologis, biological author, dan ada narator di dalam teks. Orang Bali enggak, siapa pengarangnya, siapa yang ngomong dalam karya itu ya pengarangnya, bukan naratornya. Dari pandangan itulah kemudian saya melihat Pramudia orangnya, ketika karya dan yang membuat itu sama. Itu salah satu ciri karya besar. Kalau karya tidak mencerminkan siapa yang membuat, atau siapa yang membuat tidak berhubungan dengan karyanya, itu ada sesuatu yang tidak nyambung antara yang berbuat dengan yang dibuat, dan itu biasanya belum dia menunjukkan karya yang berkualitas. Pandangan seperti itulah yang menyebabkan saya meneliti Pramudia sama seperti meneliti karyanya. Itu terjadi 30 tahun yang lalu. Ketika itu benar kata pemandu tadi, saya membaca karya-karyanya. Tapi setelah itu, terus terang demi kejujuran, saya tidak lagi membacanya. Karena perjalanan hidup saya membuat saya lebih tertarik pada sastra Jawa kuno. Kesana saya. Dulu saya masih membedakan, oh ini sastra Indonesia, oh ini sastra Bali, oh ini sastra Jawa kuno, oh ini sastra Inggris, ini sastra Rusia. Tapi setelah saya baca sastra Jawa kuno, sastra ya sastra. Nggak ada itu sastra Bali, sastra Jawa, bahasanya memang beda. Tapi manusia, badan halusnya, pikirannya yang menciptakan itu sama. Dalam arti manusia ya zaman dulu sampai sekarang ya tetap aja sama, suka duka sama aja dari dulu sampai sekarang. Makanya Pramudia saya rumuskan seperti ini. Dia orang yang cerdas, pintar, sebagai empu dari bahasa, tapi itu saja tidak cukup. Kecerdasan adalah modal kekuatan.
Kecerdasan melahirkan ilmu, itu adalah kekuatan, power. Kekayaan juga power. Masa yang besar juga power. Tapi ternyata itu saja tidak cukup. Yang melengkapi adalah daya tahan. Karena orang pintar, orang kaya, orang terkenal, berpengaruh, dia masih kena suka duka itu. Sehingga daya tahan itulah yang penting untuk menilai kadar seseorang, dan dalam hal ini kemanusiaannya Pram. Dan Pramudia sudah diuji oleh 2 universitas besar itu. Universitas Suka, termasuk dikagumi karyanya banyak, dan Universitas Duka, dilecehkan, ditangkap, ditahan di penjara. Daya tahannya nampak ketika dia 13 tahun di Pulau Buru. Pekerjaan yang paling susah adalah menjaga pikiran, dan itu juga pekerjaan yang paling susah untuk kita sekarang. Barangkali menjaga tubuh lebih gampang daripada menjaga pikiran. Bagaimana seorang Pram yang 13 tahun di Pulau Buru, dan menurut omongan Sitor Situmorang, Sitor sendiri ngomong pernah pada saya, Pram itu digabung selnya dengan kriminal. Bukan hanya tahanan politik, kalau tahanan politik kan intelektual biasanya. Dengan kriminal dia digabung. Bagaimana? Saya sendiri kagumnya di sana. Bagaimana dia bisa tahan menjaga pikirannya, bahwa saya adalah manusia insan bahasa yang tugas saya adalah mengarang. Mengarang itu menurut suratnya Pramudia, ini adalah tugas nasional saya. Tugas nasional. Jadi dia lolos di 2 universitas itu, dia lulus. Nah itulah, saya waktu itu seperti kata pemandu tadi, baru berumur 22 tahun. Kagum saya berlebihan. Orang yang cinta, jatuh cinta, dalam hal ini sesama jenis, mata saya gelap. Mata gelap sih. Pokoknya dia sudah, yang lain tidak usah. Maka mulailah saya coba kontak sama Pram. Sebagai anak muda gitu, gimana itu. Coba tulis surat dari Pram kepada Pram. Dibalas oleh Pram. Waktu itu sore-sore, saya sedang di rumah saya di Jalan Gunung Agung, waktu rumah orang tua saya. Dan waktu itu seperti apa perasaan saya kan? Mahasiswa dari universitas, dalam bahasa Jakartanya di daerah gitu, dapat balasan surat dari orang yang dinominasikan pemenang hadiah Nobel bidang sastra. Seperti berhenti rasanya dunia berputar. Memang saya tidak rasakan dunia ini berputar, tapi saya rasakan dia berhenti. Datanglah suratnya. Begini isi surat. Ini penting ya, bukan untuk baca surat orang. Dia almarhum saya. Terima kasih mendapatkan perhatian sebesar itu, dan salut pada dosen pembimbing serta pihak Ketua Jurusan Sastra Indonesia, Pak Sastra Universitas Udayana, yang memberikan persetujuan pada objek bumi. Namun saya masih ragu, apakah pilihan objek itu tidak akan menerbitkan kesulitan bagi saudara sendiri maupun pihak fakultas di waktu yang dekat ini. Dia yang ragu, saya enggak. Itu bedanya. Yang cinta buta saya tidak pernah ragu saya. Yang cinta dengan kesadaran ya si Pram. Waspada dia memilih jodohnya, hati-hati dia begitu. Kemudian suratnya lanjutkan begini. Saya ingin dapat membantu saudara, lebih-lebih apabila memang dapat diyakinkan bahwa persetujuan itu memang ada. Maksudnya persetujuan dari bos-bos di dunia waktu itu. Nah, singkat cerita, waktu itu saya juga di Senang. Jadi kebanyakan dosen-dosen itu sebagai teman juga, teman. Nah, jadi saya menggunakan relasi-relasi, hubungan, dan kebetulan juga waktu itu saya sering ikutan nulis di koran, sehingga walaupun mahasiswa omongan saya didengarlah oleh dosen-dosen itu.
akhirnya saya dapat persetujuan. Cuma saya curiga, jangan-jangan dekan yang sama ketua jurusan yang ngasih persetujuan itu dia nggak tahu perang. Itu. Nah, makanya saya kirim surat. Saya yakinkan kepada perang. Ini dia, saya tidak ragu. Nah, kemudian mulailah perang memberi saya bahan-bahan, surat-surat dan lain sebagainya. Saya lemparkan hampir 75 tambah 18 pertanyaan, dan itu semua dijawab oleh perang. Nah, itu di sana kuncinya. Jadi pengarang yang besar adalah pengarang yang hidupnya tidak beda lagi dengan karyanya. Kalau karya beda dengan penciptanya, itu belum menunjukkan ciri-ciri. Di sini adalah totalitas. Pekerjaan mengarang, bukan sambilan. Nah, kemudian ini cerita saja. Setelah mulai saya bekerja, ternyata Pramudia yang benar, saya salah. Masalah dan kesulitan itu muncul belakangan. Selalu begitu. Ketika orang buat keputusan, masalah tidak datang pada saat itu. Tapi ketika keputusan dijalani, masalah akan muncul. Satu persatu berguguranlah bunga-bunga Fakultas Sastra. Pembimbing satu saya mundur. Saya sering dipanggil pihak berwajib. Macet saya, bangkrut saya, nggak punya pembimbing. Polisi tentara, kodim. Tidak dapat pembimbingnya. Nah, suratnya perang datang lagi. Kalau tidak salah itu surat yang kedua. Di mana surat? Begini bunyi surat, saya bacakan karena surat ini lebih menjelaskan daripada komentar saya. Berhubung bulan November hampir habis, bolehkah saya bertanya, adakah analisis novel perburuan sudah selesai dikerjakan? Apakah pihak fakultas sudah menerima dengan baik? Dan bagaimana hasil yang didapat dari skripsi tersebut? Apa masih dianggap kurang sempurna? Dari jauh saya hanya bisa mendoakan sukses. Ya, saya ingin mengetahui hasil yang dicapai dan pendapat Dewan Penguji. Juga ingin saya mendapatkan fotokopi karya tersebut untuk dokumentasi. Bayangkan, saya jatuh cinta, saya memujanya, tapi karena dia yang saya cintai minta bukti, saya tidak bisa beri bukti. Akhirnya mulailah operasi tahap kedua. Saya lupakan pembimbing yang satu, saya melobi pembimbing yang kedua. Pada waktu itu yang saya lobi adalah Ketua Majelis Ulama MUI Bali, namanya Bapak Dr. Andus Saleh Saidi, almarhum saya. Mau dia pembimbing satunya, kenapa dia? Ya begitulah, saya nggak tahu, saya nggak mau ngomongkan. Ya sudah, apa modalnya? Ada keputusan Menteri tahun 60 berapa, 67, bahwa untuk kepentingan studi kampus karya-karya perang boleh dilakukan. Itu bukanannya. Oh, saya berterima kasih sekali pada Pak Saleh Saidi. Akhirnya jalan. Waktu itu saya berpikir, maaf ya, ternyata orang Jawa lebih berani daripada orang Bali. Akhirnya skripsi itu jadi. Saya bawa langsung ke rumahnya Pram. Waktu itu masuk di hutan kayu, ketemu sama istrinya, Ibu Maimunah. Dia itu adalah keponakannya dari Muhammad Husni Tamrin, orang Betawi pemilik Jakarta zaman dahulu. Jadi sebenarnya kalau dari silsilah keluarga banyak orang-orang besar di sekitar Pram, gitu. Tapi kayaknya Pram tidak mau dibantu oleh orang-orang besar itu untuk membebaskan diri. Nah, di sanalah saya pertama kali melihat mukanya.
Rumahnya sederhana. Di samping rumahnya ada Honda bebek warna merah, Honda tahun 70 cc yang udah nggak ada sayapnya. Begitu saya diantar masuk sama ibunya, saya ketemu sama anak gadisnya. Dan demi kejujuran harus saya katakan bahwa anak gadisnya cantik sekali. Kemudian, oh Bapak Pram di atas, silahkan naik. Naik saya, tangga kayu. Agak goyang-goyang tangganya tapi saya pegangan. Sampai di ruang atas, lantai kayu. Sana buku-buku. Ada meja, nggak begitu besar. Ada mesin ketik, belum ada komputer zaman itu. Pramudia duduk di belakangnya, tidak memakai baju, pakai celana kolor hitam warnanya. Saya duduk di depan. Oh, saudara yang dari Bali itu ya, dia bilang, ketawa dia. Siapa? Ngobrol di sini. Selesai pertemuan itu, nah ternyata Pram itu mengubah jalan hidup saya. Ini testimoni saya sekarang karena sandi kandor, jadi saya harus testimoni. Pram itu mengubah daya hidup saya, tapi dia nggak tahu dan dia tidak perlu tahu. Nah kemudian sebagai orang muda yang gelisah, saya cari beasiswa, saya cari begini, cari begitu, akhirnya saya dapat beasiswa dan saya pergi ke Belanda. Di sana saya bertemu dengan seorang profesor yang cintanya juga lebih setengah mati daripada cinta saya kepada Pram. Tapi saya tidak bersaing. Dalam merebut Pram saya tidak bersaing. Kan 3 jenis ini sama kan, ada sharing namanya sekarang. Trisam. Nah jadi maksud saya, dia adalah profesor sastra Indonesia penggantinya Ji. Ji waktu itu sudah pensiun, digantikan oleh seorang profesor namanya Hengmayer. Hengmayer ini penggantinya Ji. Hengmayer ini cintanya pada Pram, dia terus, dialah yang mengirim naskahnya ke Cornell sama Benedict Anderson juga di sana. Dan Pramudia juga dekat sama kita. Kedekatan saya sama profesor itulah yang membuat akhirnya saya ditahan di sana, di Belanda. Dia waktu itu ketua jurusan dari jurusan Asia Tenggara. Saya di sana. Begitu saya selesaikan studi, dialah orang yang menawarkan job kepada saya untuk jadi dosen di sana. Dan atas nama cinta saya terima job itu. Akhirnya saya bekerja di sana. Ternyata setelah saya hampir menyelesaikan studi saya tahap terakhir, kalau tidak salah itu tahun 98 atau 99, lupa saya. Apa aku sudah jatuh bahwa udah 98. Kita maksudnya gini, Pramudia, saya waktu itu belum ujian S3. Pramudia dapat gelar honoris causa dari lupa nama universitas Michigan atau lupa ya, di Amerika. Dapat gelar doktor honoris causa. Dari Amerika dia mampir ke Belanda. Nah karena hubungan kita itu, terutama hubungan Profesor Mayer, si Pram diundang ke Universitas Leiden, disuruh memberikan kuliah umum. Nah sebelum itu saya sempat ketemu, Pramudia sudah tua, matanya sudah agak kebanyakan baca, dan dia sudah tidak begitu baik pendengarannya. Dalam bahasa Bali halusnya tuli, jadi harus ngomong keras-keras. Tapi dia masih ingat saya. Itu yang membuat saya juga bahasa Bali warak dan penedel, kenyang tanpa harus makan. Udah ngobrol sebentar, terus ceramah kuliah umum dari Pram dilangsungkan. Banyak peserta di auditorium yang besar. Mereka bertanya ini, bertanya itu. Nah, kenapa saya omongkan ini? Karena ada satu poin terakhir yang sangat mengejutkan. Pada akhir ceramahnya, Pramudia ngomong begini. Saudara-saudara yang, ini bahasa saya, saudara-saudara yang hadir di kesempatan ini, saya mohon, saya minta, dukunglah PRD.
karena Partai Rakyat Demokratik terdiri dari anak-anak muda yang sangat cerdas dan penuh harapan. Itu kesimpulan penutup dari ceramah umumnya Pramudia. Itu ceramah terakhir sebelum dia akhirnya meninggal di Universitas saya. Waktu itu saya belum tahu PRD itu apa, Partai Rakyat Demokratik itu apa, belum tahu. Nah, waktu itu saya kaget. Kenapa ceramah sastra Pramudia diakhiri dengan kalimat seperti itu? Karena dulu kan ada pendapat kolektif bahwa Pram itu komunis. Banyak intelektual, terutama yang dari luar negeri Amerika, mengatakan tidak. Kiri tapi komunisme. Tapi kemudian ketika dia berkata dukunglah PRD, itu yang membuat saya kaget. Setelah itu saya sempat pulang ke Bali, dan dari teman-teman di Mankayo dia, saya dengar katanya Budiman Sujatmiko yang ketua PRD datang ke Bali. Nah, saya tidak datang ke Mankayo, tapi di rumah saya berpikir, oh ini tuh orang yang dibilang oleh Pramudia harus kita dukung. Tadi itu pikiran selintas dan sesaat. Belakangan, setelah saya punya televisi sendiri, dulu kan televisi orang tua, setelah saya punya televisi sendiri, mampu saya beli, akhirnya saya melihat wajahnya Budiman Sujatmiko itu. Sekarang kan dia jadi PDI ya, DPR PDI. Lagi saya bertanya, oh ini tuh orang yang disuruh oleh Pram dulu agar kita dukung. Nah, jadi ini poinnya. Kita menangkap gambar seseorang, bayangan seseorang itu sesaat, momentum. Dan ketika Pramudia menangkap Budiman Sujatmiko dan mempromosikannya di luar negeri, barangkali beliau lupa bahwa Budiman itu sendiri orang yang masih berkembang. Begitu pertemuannya. Nah, itu cerita-cerita saya tentang Pramudia. Poinnya, cerita seperti ini membuat saya lebih mengerti siapa Pram daripada saya membaca karyanya. Saya baca Bumi Manusia dan rentetan lain. Dia bisa menggambarkan tokoh-tokohnya. Oke, gambaran tokoh itu adalah gambaran dunia idealnya si Pram. Tokoh itu imajiner, walaupun berdasarkan sejarah. Tapi siapakah Pram? Kalau saya cari di dalam sastranya, maka saya akan merekonstruksikan seorang Pramudia Anantatur dalam bayangan saya. Itu bisa saya lakukan untuk pengarang-pengarang zaman dahulu. Sekarang saya banyak membaca karya-karya dari zaman-zaman Majapahit yang gitu. Ya saya rekonstruksikan. Siapa pengarang yang bernama Kang Yang Nirate, saya rekonstruksikan sendiri. Nah, pengalaman saya dengan Pram membuat saya tidak perlu rekonstruksi seperti itu. Bisa saya lakukan. Nah, jadi akhirnya dalam studi sastra itu, menurut saya faktor pengarang itu penting. Nah, tentang Pram kembali, saya memberikan dia, seperti kata saya tadi, banyak sekali pertanyaan, dan beberapa pertanyaan itu jawabannya sangat perlu diketahui kan ya. Bentar ya. Begini, saya bertanya kepada Pram tentang pandangannya tentang politik yang disebut kekiri-kirian. Saya langsung saja waktu itu saya kan nggak malu-malu gitu ya, masih apa, langsung ada bapak dituduh begini, dituduh begitu, gimana pendapat bapak sendiri gitu. Dia jawab begini, sejauh politik dalam arti klasik adalah upaya mendapatkan dan menggunakan kekuasaan, maka tidak ada sesuatu yang dapat saya jawab. No comment. Karena dia tidak, memang jalurnya tidak ke sana.
sejauh yang saya ketahui pada diri saya hanyalah sikap politik. Bila itu yang ditanyakan, sikap politik saya adalah kiri dan non-konformis dan non-etatis. Dalam arti kiri adalah pemihakan tanpa cadang pada emansipasi golongan bawah sampai terlahir kondisi setiap orang sama di hadapan hukum dan sama haknya dalam mendapatkan keadilan, penghidupan, kemajuan, dan kebebasan. Memang ada sejumlah penilaian politis terhadap pribadi saya. Semua itu tentu saya tidak ikut bertanggung jawab terhadap penilaian itu dan interpretasi orang lain, karena bersama ini beberapa protokol. Jadi Pram sendiri sudah mengatakan saya kiri, non-konformis. Tujuan saya berjuang sampai terciptanya keadilan. Nah, begitu katanya. Itu baru yang politik. Seperti saya katakan di sini, pertanyaan saya 75 tambah 18 dan semuanya dijawab. Ya, tentu tidak akan saya omongkan di sini. Ada beberapa lain yang penting. Yang terakhir, biar saya tidak terlalu panjang, nanti saya ingin dengar pendapat Bapak Ibu semua. Apa sih agamanya Pram? Itu pertanyaan saya. Karena belakangan saya menyibukkan diri dengan agama gitu loh. Maksudnya agama, sibuk-sibuk berpikir, bukan melakukan aktivitas agama, sibuk mikirin agama. Sempat saya, apa sih agamanya Pram? Dari karyanya, dari omongannya, dari semuanya, dia menyebut di sini dalam wawancara saya ada satu kata Buddhisme, kemanusiaan, Buddhisme. Jadi dalam bahasa saya, agamanya dia, kalau boleh dibilang agama ya, agama kemanusiaan. Orang sekarang boleh mengatakan mencari Tuhan dalam diri setiap orang, tapi Pramudia tidak ngomong seperti itu. Tidak. Dia masuki manusia, tubuhnya. Pertama tentu saja fisik. Dalam karya-karya Pram, di sini kita mendapatkan deskripsi fisik yang sangat-sangat detail dan sangat jelas. Ada ngomongin rambutnya dengan judul-judulnya kan, ada giginya, ada macam-macam. Pengarang Indonesia yang paling pandai menjelaskan perasaan manusia, perasaan marahnya, perasaan cemburunya, perasaan bencinya, perasaan menanti yang tidak datang, perasaan mencari yang tidak didapat, perasaan macam-macam. Perang orang. Kenapa? Perang ngomong begini dalam wawancara. Mengarang adalah suatu dunia kebebasan. Kita hanya diikat oleh satu hal. Apa itu? Bahasa. Bahasa itu yang ikat. Jadi jangan main-main dengan bahasa. Tidak ada orang, manusia, waras maupun tidak waras, bisa berpikir tanpa bahasa, walaupun dia bisu sekalipun. Karena otak kita sudah dikonstruksi sedemikian rupa, entah oleh siapa, bahwa dalam berangan-angan, dalam diam pun bahasa itu bergerak. Ini dalam agama-agama leluhur Nusantara yang disebut sabda. Ada bahasa. Bahasa itulah yang ini vibrasi. Ikatannya dalam mengarang cuma itu. Dan ternyata kalau kita tekuni sedikit filsafat Buddha, Buddha adalah agama yang tidak mengakui Tuhan. Advaita namanya. Agama kan dibagi dua.
agama yang percaya pada Tuhan sebagai sesuatu yang mutlak, absolut, agama yang tidak ngomong tentang Tuhan, Buddha itu. Jadi agama yang mengajak umatnya sibuk berpikir tentang ciptaan Tuhan, alam, air, api, tanah, semut, binatang, manusia yang hidup, yang mati, cacing, Buddha itu. Ada kelompok agama lain, ini ciptaan-ciptaan, tinggalkan sudah, ke atas, vertikal. Dalam agama-agama seperti ini, Tuhan itu besar sekali, memenuhi semuanya, yang lainnya tidak ada. Makanya mereka sayang kepada Tuhan dan tidak sayang kepada manusia, binatang, dan alam. Pada umumnya seperti itu. Nah, kalau yang seperti yang dikatakan Pram Buddha itu sibuk dengan ciptaan, dia sangat menyayangi alam, isinya, manusianya, binatang. Karena itu waktu dan energinya habis, tak sempat dia lagi ngomongin Tuhan. Pernah memilih ini walaupun dia dilahirkan misalnya sebagai Islam, dia tidak lari ke sufi, tidak lari ke makrifat untuk mencari renungan ini. Dia lari ke dalam tubuh manusia, dia cari badan halusnya, dia masuki nafasnya, dia jelajahi pikirannya, ketemu dia. Nah, pertanyaan saya yang terakhir, yang saya tidak bisa jawab dan Pram sendiri juga bisa jawab, apakah dalam hidupnya Pramudia berbahagia? Terima kasih.